Welcome back with Mr. Learner di BO Channel, tempat orang-orang yang suka belajar, suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Mr. Learner. Hari ini anak-anak, ya, kita kembali lagi belajar bersama Mr. Learner. Selamat datang, selamat mendengarkan para siswa dari dunia nyata dan dunia gaib. Oke, yuk kita mulai. Ya, materi kita kali ini itu mengenai job responsibility. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai nama-nama pekerjaan, job or occupation or profession, ya, kita sudah belajar nama-namanya. Lalu kita juga belajar mengenai cara bertanya pekerjaan orang lain, apa pekerjaannya, ya kan, bekerja di mana pekerjaan tersebut. Nah, dan kemarin juga sudah sedikit kita bahas mengenai job responsibility. Nah, sekarang kita akan membahasnya lebih lanjut, responsibility dari setiap pekerjaan, ya. Tentunya tidak semua pekerjaan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, karena sebetulnya ada banyak sekali pekerjaan di dunia ini dan berbagai macam responsibility-nya, ya, atau tanggung jawabnya, ya. Oke, job responsibility itu artinya tanggung jawab pekerjaan, ya. Oke, nah, maksudnya tanggung jawab itu adalah pekerjaan apa yang dilakukan oleh pekerjaan tersebut, seperti itu. Nah, nanti kita ada di sebelah sini, ya, materi-materinya. Nah, tetapi untuk materinya yang akan saya tekankan adalah cara membuat kalimatnya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena mungkin dalam bahasa Indonesia kalian tahu apa yang dilakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Contoh polisi, kalian pasti tahu apa pekerjaan polisi, tetapi bahasa Inggris seperti apa sih yang benar, seperti itu. Nah, ini kita akan belajar mengenai hal tersebut. Yuk, mari kita yang pertama. Oke, untuk yang pertama bisa kalian lihat di sebelah sini saya, ya. Ada seorang mekanik. Oke. Nah, untuk menyatakan pekerjaan mekanik kita bisa mengatakan I am a mechanic. Sebagai contoh, lihat. Nah, terus apa responsibility-nya mekanik? Tentu saja memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak. Nah, bahasa Inggrisnya gimana, Pak? Nah, ini contohnya. I repair broken vehicles. Oke, I repair broken vehicles. Oke, ini contoh kalimatnya. Ini tanggung jawab dia, yaitu memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak. Yuk, mari kita contoh yang kedua. Nah, masih mekanik, tapi kita menggunakan pronoun he. Oke, yang bisa kalian lihat di sini. Yuk, mari. He is a mechanic. Oke, he is a mechanic. Dia, laki-laki, adalah seorang mekanik. Nah, tanggung jawabnya apa? He repairs broken vehicles. Nah, he repairs broken vehicles. Dia memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak. Nah, kita lanjut dulu contoh yang kedua, ya. Oke, here we are. It is teacher. Oke, ini adalah seorang guru. Oke. I am a teacher. Nah, responsibility-nya apa? I teach students. I teach students. Oke, saya mengajar siswa atau murid-murid. Itu responsibility-nya. Yuk, mari. Pak, lalu ada contoh lainnya? Ya, contohnya masih guru, tetapi pronoun-nya kita ubah lagi seperti yang pertama, menggunakan he. Yuk, mari. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Nah, lalu ada lagi, he teaches students. He teaches students. Nah, ingat, kali ini kita akan mempelajari cara membuat kalimat tentang tanggung jawab pekerjaan dalam bahasa Inggris, ya. Karena saya yakin kalian tahu tanggung jawab setiap pekerjaan. Kalian bisa cari sendiri dalam bahasa Indonesianya, tetapi kita akan mempelajari bagaimana dari bahasa Indonesia itu berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, ini contohnya. Kenapa tadi saya menggunakan pronounnya ada dua. Yang pertama I dan yang kedua adalah he. Nah, terus what are the differences? Apa, Pak, bedanya ketika tadi menggunakan pronoun I ataupun pronoun he? Nah, dengan dua pekerjaan yang berbeda, apa sih perbedaannya? Bisa kalian temukan tidak? Ayo coba, ada yang tahu perbedaannya apa? Oke, here we go. Ini perbedaannya, ya. Ini di sebelah kanan saya sudah saya berikan
dua buah contoh kalimat yang tadi ya. Di sini ada yang menggunakan pronoun I, yang di sebelah kanannya menggunakan pronoun he. Apa sih bedanya, Pak? Oke, untuk kalimat yang pertama itu untuk memberitahukan pekerjaannya ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau I menggunakan am, he menggunakan is. Ya, sisanya sama. Bisa kalian lihat, betul? Ya, sama. Lalu Pak, nah ketika menjelaskan responsibility-nya ada perbedaan juga. Nah, perbedaannya kenapa? Karena mereka menggunakan pronoun. Nah, pronoun itu I, we, they, she, he, it yang berbeda atau berbeda. Yang di sebelah kiri pakai I, yang he menggunakan, yang di sebelah kanan menggunakan he. Nah, apa bedanya Pak? Nih, yang pertama pronounnya berbeda ya. Yang pertama pakai I, yang kedua pakai he. Nah, lalu apa lagi perbedaannya? Perbedaannya di verb atau kata kerja ya. Ingat yang kita garis bawah ini yang responsibility-nya ya. Tiadakan yang atasnya. Oke. Nah, perbedaannya itu untuk yang sebelah kiri kita menggunakan kata repair tanpa ada tambahan kata apapun. Repair itu artinya memperbaiki. Ya, dia menggunakan verb bear atau verb one, verb 1. Sedangkan yang menggunakan he, dia kata kerjanya itu menggunakan repairs. Nah, lihat ujungnya ditambahkan huruf s, verb plus s. Ya, kenapa seperti itu? Nanti kita bongkar. Yuk kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama. Untuk yang atas tidak usah kita bahas lagi ya. I am dan he is. Oke. Itu disebutnya nominal sentence ya. Kalimat yang tidak mempunyai kata kerja asli. Oke. Lalu yang bawahnya gimana Pak? Lihat sama. Yang I teach. Teach itu artinya mengajar. Tidak ada tambahan kata apapun. Nah, ini lihat. Perbedaannya yang pertama adalah pronoun. Ya, yang kedua verbnya. Yang di sebelah kiri menggunakan teach atau verb bear, itu verb one, dan yang sebelah kanan itu menggunakan teaches. Dari kata teach ditambahkan huruf e dan s. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini sudah aturannya. Oke, yuk kita lihat. Yang tadi kita gunakan itu semua tensesnya adalah simple present tense. Oke, simple present tense. Nah, simple present tense itu, nah untuk menjelaskan verbal itu kita, untuk menjelaskan responsibility kita menggunakan verbal sentence. Artinya sekalimat yang mempunyai kata kerja asli. Tadi yang pertama ada teach, lalu ada kata repair. Nah, memperbaiki itu adalah kata kerja, repair itu kata kerja juga. Oke, nah itu yang akan kita pelajari. Lalu Pak, kenapa kok tadi kita yang I itu selalu verbnya verb asli, sedangkan yang he verbnya itu ditambahkan s ataupun tambahan es. Nah, ini yang termasuk ke dalam subject verb agreement. Apa itu subject verb agreement? Subject verb agreement itu adalah kesepakatan antara subjek dan kata kerja. Jadi ketika kata pronounnya atau subjeknya itu apa, maka verbnya itu harus seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang sudah saya rangkum ya dari subjek yang merupakan pronoun. Tuh lengkap. I, you, we, they, she, he, ada semua. Lalu ketemu verb itu harus seperti apa? Nih, ada semua. Oke. Dan beserta contohnya. Bisa kalian lihat ya. Yang pertama subjek I. Jika kalian menggunakan subjek I, maka verbnya tetap verb bear. Ya, tidak boleh tambahkan kata apapun. Ingat, ini simple present tense. Oke, lanjut. Sebagai contoh, I play. Lihat, tanpa play-nya tanpa ada kata tambahan s ataupun es. Tidak ada. Tidak boleh, haram hukumnya kalau kita tambahkan. Haram. Oke, ingat haram. Oke. Lalu untuk kata you juga sama. You eat. Lihat, eat-nya tidak ada tambahan kata atau huruf s atau is. Nggak boleh. Karena itu haram juga hukumnya. Untuk we, they, itu juga sama. Lihat, we, they, watch, repair tanpa ada kataan s ataupun es. Karena memang seperti itu ya, peraturan dari orang Inggrisnya atau orang Amerika. Terserah lah orang luar sana yang menggunakan bahasa ini sebagai native language-nya. Oke. Nah, khusus untuk she atau he, nah baru ditambahkan huruf s ataupun es. Seperti itu. Oke. Nah, Pak, bagaimana kalau nama orang, misalkan Reza? Nah, kalau namanya Reza cuma satu orang, Reza eats. Nah, tetap menggunakan tambahan s. Kenapa? Karena Reza itu kan
bisa digantikan pronoun sebagai dia laki-laki karena Reza itu laki-laki sebagai contoh. Tapi Pak, gimana kalau namanya ada dua? Contohnya Reza dan Udin. Nah, Reza dan Udin berarti he dan he. Ketika ada dua orang, kita menggantinya tidak bisa he dan he, tapi menjadi they, mereka. Oke, maka kalau ada dua nama orang ataupun lebih 2, 3, 4, 1000, 1 juta nama orang yang melakukan pekerjaan itu, maka verbnya tidak boleh tambahkan s ataupun es. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Very good. Nah, sebagai contoh yuk kita langsung masuk nih. Yang pertama ada doctor. Doctor itu ngapain sih? Doctor cures patients. Oke, dokter mengobati pasien. Nah, lihat curesnya ini harusnya cure saja, tetapi kita tambahkan huruf S. Lanjut. Nurse. Nah, nurse helps doctor treating patient. Oke. Perawat membantu dokter dalam merawat pasien. Seperti itu. Lanjut. Policeman. Policeman arrest bad guy. Oke. Policeman arrest bad guy. Polisi menangkap orang jahat. Nah, lanjut. Pilot. Pilot flies an airplane. Pilot flies an airplane. Nah, kalau tadi arrest kan tinggal ditambahkan huruf S. Nah, kalau yang ini kan harusnya flies itu artinya menerbangkan. Asal katanya fly, F-L-Y. Tetapi dalam aturannya ketika ditambahkan huruf S tidak boleh menjadi flies saja, F-L-Y-S. Tidak boleh. Dia ada aturannya. Y-nya itu berubah menjadi I, lalu baru ditambahkan huruf E dan S. Jadilah dia flies, seperti itu. Lanjut. Army or soldier. Oke, army keeps the peace. Oke. Tentara menjaga perdamaian. Lanjut. Dentist. Oke. Dentist cures the toothache. Oke. Dokter gigi menyembuhkan sakit gigi. Nah. Lanjut. Chef. Chef cooks food. Panjang juga tokeknya. Oke, kita lanjut ya. Chef cooks food. Koki memasak makanan. Seperti itu. Lihat, cooknya ujungnya tambahkan huruf S. Chef. Oke. Nah, ini saya berikan contoh yang sedikit berbeza. Oke. Farmers. Oke, lihat. Farmers farm the plant. Petani menanam tanaman. Oke, lihat. Farmnya tidak saya tambahkan huruf S. Kok gitu, Pak? Lihat. Karena subjeknya itu farmers. Ada S-nya ujungnya. Artinya petaninya ada banyak. Nah, jika subjeknya ini berbentuk jamak, ujungnya biasanya ditambahkan huruf S, maka verbnya tidak boleh tambahkan S atau ES lagi. Ya, karena kalau ada 2S, nanti dingin kita flu batuk. Oh enggak, bukan gitu ya. Intinya, kalau yang depannya jamak, maka verbnya juga dianggap jamak. Maka tidak boleh ditambahkan tambahan S ataupun ES. Seperti itu. Lanjut. Oke, dancers. Dancers entertain people. Lihat, dancersnya saya tambahkan huruf S juga. Maka entertain ya, menghibur. Tidak saya tambahkan S lagi. Karena tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, seperti fardu kifayah nih. Bukan fardu kifayah, fardu ain nih hukumnya. Kalau yang depannya jamak, maka verbnya dalam bentuk jamak juga. Artinya tidak tambahkan huruf S. Oke, kita lanjut. Oke, sebagai kesimpulannya ya, summary ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai cara membuat kalimat yang menjelaskan pekerjaan ataupun responsibility, tanggung jawab pekerjaan sebuah pekerjaan ya. Kita belajar cara membuat kalimatnya yang dengan tepat dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama yang harus kita pahami, untuk menjelaskan responsibility ini kita menggunakan simple present tense yang merupakan verbal sentence ya, artinya kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, lalu kita juga belajar mengenai subject verb agreement, artinya
verb itu bentuknya seperti apa tergantung kepada subjeknya. Are, you, we, they, verbnya verb bear, she, he, verbnya ditambahkan s ataupun es. Seperti itu. Bisa kalian pahami? Nah, untuk aturan, tadi kan ada yang sebagai contoh, eat, tinggal tambahkan s pak, eats. Nah, lalu ada watch, watches, ada atau apa tadi, teach, teaches, ya kan, ditambahkan s sama s. Terus ada fly, menerbangkan menjadi flies. Itu saya taunya gimana pak? Nah itu nanti kita akan pelajari lebih lanjut aturan-aturan dalam penambahan s ataupun es. Ya, untuk sekarang kalian bisa cari tahu sendiri dulu. Boleh kalian googling, that's okay, nggak apa-apa. Semua bisa menjadi media belajar. Oke, thank you everyone, thank you very much. Oke, see you next week.